Dalam Islam, ada 3 hal yang diyakini dapat mengundang makhluk halus jika dilakukan tanpa kehati-hatian. 1. Tidak menjaga kebersihan tempat tinggal. Tempat yang kotor dan tidak suci dapat menjadi tempat tinggal jin atau makhluk halus. Islam menganjurkan kebersihan agar terhindar dari gangguan mereka. 2. Mengganggu tempat jin berada, misalnya menebang pohon besar tanpa izin atau masuk ke tempat yang dikenal angker tanpa membaca doa. Jin bisa merasa terganggu dan memberi reaksi negatif. 3. Melakukan amalan tertentu dengan niat tidak baik, seperti melakukan ritual yang menyimpang dari ajaran Islam atau bertujuan untuk memanggil jin. Hal ini bisa membuka celah bagi makhluk halus untuk mendekat dan berinteraksi. Dengan menjaga adab dan kebersihan, kita diharapkan terhindar dari gangguan makhluk halus. Dalam Islam, ada beberapa nama anak setan yang dikenal dari literatur klasik. Di antaranya, Salnabur adalah yang menghasut fitnah dan pertikaian di pasar. Sementara Wasnan membuat orang malas salat dan mengantuk. Ada pula Hinzab yang mengganggu orang ketika salat dengan was-was. Awar bertugas menggoda orang dengan hal-hal buruk yang merusak kesucian. Dan Dasim menyebabkan keretakan dalam keluarga dan rumah tangga. Anak-anak setan ini melambangkan bisikan jahat di berbagai aspek kehidupan manusia, mengingatkan untuk selalu berpegang pada iman agar terhindar dari godaan mereka. Dalam Islam, ada beberapa sifat setan yang sering ditiru manusia tanpa disadari. Salah satunya adalah kesombongan, seperti kisah setan yang menolak untuk sujud kepada Nabi Adam karena merasa lebih tinggi derajatnya. Kesombongan ini membuatnya merasa lebih baik dari makhluk lain. Manusia pun sering terjebak dalam perasaan serupa, merasa lebih unggul dari sesamanya karena status, kekayaan, atau pengetahuan. Selain itu, sifat iri hati dan hasad juga sering muncul. Setan memiliki sifat ini terhadap manusia dan selalu berusaha untuk menyesatkan mereka. Manusia yang iri hati seringkali menginginkan keburukan bagi orang lain, hingga tergerak untuk menimbulkan fitnah atau perpecahan. Sifat ketiga adalah suka menunda-nunda kebaikan. Setan selalu berusaha membisikkan godaan agar manusia menunda ibadah atau hal-hal baik. Dalam Islam, saat seseorang berada di alam kubur, ia akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ada 3 pertanyaan penting yang harus dijawab. Siapa Tuhanmu? Di sini, ia diharapkan menjawab, Allah adalah Tuhanku. Pertanyaan kedua adalah, apa agamamu? Jawabannya, Islam adalah agamaku. Terakhir, siapa nabimu? Dan jawaban yang diharapkan adalah, Nabi Muhammad adalah nabiku. Ketiga pertanyaan ini mencerminkan keyakinan inti seorang muslim, dan jawaban yang benar datang dari iman dan amal baik di dunia. Dalam Islam, berikut adalah 7 fakta tentang Islam yang perlu kamu ketahui dalam 1 menit. 1. Agama kedua terbesar, Islam adalah agama terbesar kedua di dunia dengan lebih dari 1,8 miliar pengikut. 2. Kata Islam berarti damai. Islam berasal dari kata salam yang artinya damai. 3. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab selama 23 tahun kepada Nabi Muhammad SAW. 4. Tauhid. Konsep inti dalam Islam adalah tauhid atau keesaan Allah, yang berarti hanya ada satu Tuhan yang harus disembah. 5. Salat 5 waktu. Umat Islam diwajibkan menjalankan salat 5 kali sehari sebagai bentuk ibadah kepada Allah. 6. Berpuasa di bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan suci umat Islam untuk berpuasa. 7. Kepercayaan pada semua nabi. Islam mengakui dan menghormati semua nabi. Dalam Islam, seorang pria muslim disarankan memilih wanita yang memiliki 4 ciri utama untuk dijadikan pasangan hidup. Pertama, pilihlah wanita yang kuat agamanya, yaitu yang taat kepada Allah, menjalankan salat, dan menjaga akhlaknya. Kedua, perhatikan nasab atau keturunannya, karena keluarga yang baik akan berpengaruh pada kepribadian. Ketiga, perhatikan hartanya, sebab kemampuan ekonomi bisa mendukung kehidupan rumah tangga. Dan keempat, kecantikan fisik juga diperbolehkan menjadi pertimbangan, karena dapat menumbuhkan kasih sayang. Namun, Rasulullah SAW menekankan, utamakan agama, sebab wanita yang saleha akan membawa berkah dan ketenangan hidup. Dalam Islam, zina atau perbuatan berhubungan intim di luar nikah
dianggap sebagai dosa besar dan dilarang keras oleh Allah bagi yang melakukannya. Allah telah menjelaskan balasannya di dunia dan akhirat. Di dunia, hukuman yang ditetapkan oleh hukum Islam sangat berat. Jika seseorang yang sudah menikah melakukan zina, hukumannya adalah rajam atau dilempari batu sampai mati. Sementara bagi yang belum menikah, hukumannya adalah cambuk 100 kali. Di akhirat, Allah mengancam para pezina dengan siksa yang pedih. Dalam Al-Quran, disebutkan bahwa mereka akan mendapatkan azab yang menghinakan jika tidak bertaubat. Rasulullah SAW juga pernah menceritakan dalam hadis bahwa beliau melihat para pezina yang disiksa di neraka. Hal ini menunjukkan betapa besar dosa zina dalam pandangan Allah. Namun, Allah Maha Pengampun bagi mereka yang benar-benar bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya. Dalam Islam, rumah yang dibenci Allah memiliki beberapa ciri-ciri yang perlu dihindari. Pertama, rumah yang di dalamnya tidak pernah dibacakan Al-Quran. Rasulullah SAW mengibaratkan rumah seperti itu sebagai kuburan yang sepi dari keberkahan. Kedua, rumah yang sering diisi dengan perbuatan maksiat atau kegiatan yang dilarang, seperti berjudi, berkata kotor, atau pertengkaran. Ketiga, rumah yang tidak pernah digunakan untuk salat dan ibadah. Salat dan ibadah dapat membawa kedamaian dan keberkahan, sementara ketiadaannya membuat rumah terasa gelap dan tidak nyaman. Keempat, rumah yang jarang dikunjungi tamu. Karena Islam mengajarkan pentingnya silaturahmi dan berbagi kebahagiaan dengan sesama. Mari kita perbaiki rumah kita agar selalu dipenuhi keberkahan Allah SWT. Dalam Islam, terdapat larangan berjalan dengan cara yang sombong atau angkuh. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Surah Luqman ayat 18, "Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri." Cara berjalan seperti ini menunjukkan kesombongan dan merendahkan orang lain, yang bertentangan dengan nilai rendah hati dan kesederhanaan yang diajarkan Islam. Rasulullah SAW juga mencontohkan sikap tenang dan penuh kasih sayang saat berjalan, sehingga mencerminkan kelembutan hati seorang muslim. Dalam Islam, 4 nabi yang diyakini masih hidup dalam ajaran Islam adalah Nabi Hud, Nabi Ilyas, Nabi Idris, dan Nabi Isa. Mereka disebutkan memiliki keistimewaan dari alam untuk tetap hidup, meskipun berada di alam yang berbeda. Nabi Hud dikenal sebagai sosok bijak yang hidup untuk membimbing mereka yang terpilih. Seperti Nabi Musa, Nabi Ilyas dipercaya hidup di hutan dan akan kembali menjelang akhir zaman. Nabi Idris disebut dalam Al-Quran sebagai orang yang diangkat Allah ke tempat yang tinggi. Nabi Isa atau Yesus dalam tradisi Kristen diyakini masih hidup dan akan turun ke bumi sebelum hari kiamat untuk mengalahkan Dajjal.